Dari ini ya, Wita Widiani ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang saya sudah mengajar, ingin lanjut S2 dengan memperoleh beasiswa. Apakah universitas di Singapura buka 100% dari awal atau memang sudah jalan kuliah baru dapat beasiswa? Mohon info dan linknya kalau ada. Terima kasih. Nanti saya bisa menambahkan kalau ini ya. Iya. Iyalah. Tapi jangan saya dulu lah, jangan dulu lah. Oke, ini sambil saya buka juga chatnya. Oke, terima kasih buat Wita Widiani. Jadi, kalau untuk beasiswa di Singapura sebenarnya, kalau ketika kita daftar, itu kita bisa milih. Jadi pada saat pendaftaran itu kita milih mau daftar dengan beasiswa atau tidak. Tinggal nyentang gitu aja. Kalau saya dulu tidak nyentang karena saya sudah dapat beasiswa LPDP. Mungkin agak berbeda dengan Mas Uha. Iya. Nah, mungkin nanti Mas Uha bisa menjelaskan apa konsekuensinya kalau dapat beasiswa dari NII. Kalau saya dapat beasiswa dari LPDP, itu saya mungkin sedikit lebih bebas ya dibandingkan dengan Mas Uha yang dapat beasiswa dari NII. Karena ketika kita dapat beasiswa, tolong jangan cuma diperhatikan benefitnya apa, tapi kita juga punya kewajiban apa terhadap si pemberi beasiswa itu. Mungkin Mas Uha bisa menjelaskan tentang itu dari NII, NTU. Kalau saya dari LPDP, kewajiban saya adalah kembali ke Indonesia. Gitu. Jadi dari awal sudah ada pilihan untuk mau diikutkan beasiswa atau tidak. Kalau sudah jalan mau cari beasiswa, sebenarnya juga bisa. Karena ada berbagai macam beasiswa sih kalau di Singapura. Kemudian ingin lanjut S2. Untuk S2 di Singapura, terutama di NII, itu ada programnya mungkin agak berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalau master di Singapura, itu ada master by coursework sama master by research. Kalau coursework, itu ya sudah coursework saja, ambil berapa mata kuliah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Terus di akhir biasanya ada yang namanya capstone project. Itu kayak nulis gitu, tapi tidak panjang. Tidak seperti kalau kita di Indonesia, pengalaman saya di Indonesia kan saya nulis tesis. Tesisnya itu panjang. Kalau di itu enggak. Jadi capstone project itu kayak semacam penelitian, tapi riset sederhana. Sehingga teman-teman yang master by coursework ini, biasanya mereka bisa selesai dalam waktu 1 tahun saja. Nah, untuk yang master by research, itu agak berbeda. Mereka ini harus ambil mata kuliah sama riset. Tapi mata kuliah yang diambil lebih sedikit. Dan ada yang, saya nggak tahu, bisa 1 tahun nggak ya kalau master by research itu? Karena kalau teman-teman yang kuliah bareng, itu dulu kebanyakan adalah master by coursework. Gitu. Dan kalau yang by research kan tetap harus ada ujian seminar juga kan ya Mas Suha ya? Ada disertasinya juga. Ada. Mereka nyebutnya dissertation lah. Kalau kita tesis kan. Itu. Kayaknya yang by research lebih lama ya. Teresa itu kayaknya 2 tahun rasanya kalau nggak salah. Memang lebih lama karena penelitiannya sendiri pun juga nggak bisa bentar itu. Karena harus observasi. Kalau dia kan, ya saya tahunya cuma itu ya, karena kan dari pendidikan kan. Karena harus observasi, ngumpulin data, nanti diolah itu butuh waktu lama dan sepertinya nggak mungkin lah kalau untuk yang seperti itu 1 tahun. Ya, oke lah. Sekalian nambahin ya untuk yang beasiswa tadi ya. Jadi untuk S2 itu sebenarnya nggak semuanya harus beasiswa. Jadi tadi kan juga saya sempat cerita ya, untuk ya ini saya coba hubungi buat ngomong sedikit tapi kayaknya masih malu-malu kan. Mungkin nanti coba sedikit agak maksa. Jadi teman sekamar saya itu S2 di teknik dan tanpa beasiswa. Tapi ini dapat mengajukan ada yang namanya seperti keringanan gitulah. Jadi ada potongannya kan. Jadi dia
seperti kalau saya pernah lihat putranya Pak Jokowi itu kan yang di Singapura kan juga ada kan yang seperti itu kan. Jadi ada potongan untuk tuitionnya. Terus setelah itu juga ada bond juga ke pemerintah Singapura. Terus yang bongkar celengan sendiri juga. Cuma kalau memang berani seperti itu dan semuanya lancar juga, ya nyatanya sekarang masih kerja di Singapura dan ya penghasilannya luar biasa juga kan kalau dibandingin sama di Indonesia kan. Dan ya semua tuh inilah kalau berani ngambil resiko tinggi ya nanti hasilnya relatif kalau semuanya lancar ya bisa dapat jauh lebih besar lagi. Jadi ada skema seperti itu juga. Jadi nggak melulu kita harus pakai beasiswa. Cuma untuk yang itunya tadi, untuk yang bondnya tadi yang dalam tanda kutip utang ya. Ya bond kan utang kan sebenarnya kan. Nah, itu memang ada jangka waktunya. Terus ada kontraknya juga. Jadi setelah lulus diminta untuk ya setidaknya kerja di Singapura sekian tahun. Jadi untuk detailnya saya kurang begitu tahu ya untuk angka-angkanya. Cuma memang ada seperti itunya. Dan ya sebenarnya kalau misalkan pengen kerja di luar sekalian, terus pakai skema itu ya malah justru cocok. Karena ada pressure itu tadi kan. Jadi setelah lulus, mau nggak mau harus nyari kerja dulu. Jadi waktu itu ya bisa dibilang ya mungkin mau share kamar bareng tuh ya salah satunya itu kan. Karena waktu nyari kerja uangnya nggak terlalu banyak juga kan. Cuma pas udah dapat kerja uangnya banyak juga nyatanya masih mau share kan juga. Ya alhamdulillah lah bisa ngirit. Jadi itu salah satu opsi lah supaya tidak sekedar apa ya yang dipikir beasiswa terus kan. Karena ya faktanya lumayan. Dan kalau kerja di Singapura itu memang ada ini ya, ada batas minimal untuk salary-nya kalau kita foreigner. Jadi contohnya kalau misalkan untuk didapat kerjanya sendiri itu ada sekian ribu lah. Kalau tidak salah kisaran angka 3.000, saya agak kurang tahu lah tepatnya berapa lah. Cuma sekitaran angka 3.000 per bulan. 3.000 itu kalau rupiahnya dianggap 10.000 aja lah. Berarti kan 30 juta per bulan itu kan sangat besar lah untuk ukuran di Indonesia. Cuma kalau di Singapura ya sebenarnya ya masih besar juga, cuma nggak yang terlalu fantastis. Kalau di Indo kan fantastis banget kan itu. Dan kalau misalkan mau bawa keluarga untuk ikut bareng sama dia, terus keluarganya itu pakai independent pass, nah syaratnya kerjanya itu minimal kalau nggak salah harus punya salary 5.000. Jadi ya seperti itulah bisa dibayangkan kan pemerintah Singapura kan. Mereka nggak mau ada orang datang tapi malah nyusahin negaranya kan. Jadi pengennya ya orang datang tuh yang bagus-bagus supaya ya bisa bangun negaranya juga. Jadi itu salah satu opsi lain kan untuk itu. Dan seperti yang sudah diceritakan Mbak Inah tadi kan, opsinya ada dua, bisa coursework, bisa by research. Kalau coursework itu, jadi teman-teman dari TNI khususnya, dan ada yang dari kepolisian juga, itu kan beberapa ada yang didanai lah. Setahu saya sih yang memberi ini dari Singapura ya, kayaknya bukan LPDP setahu saya. Jadi ada beberapa program seperti itu kan juga kan. Jadi mereka 1 tahun udah lulus. Contohnya ya seperti putranya Pak SBY dulu kan. Ini kan juga ada yang menggunakan skema seperti itu kan. Jadi itu ya salah satu opsi juga ya. Kalau coursework itu lebih cepat. Rata-rata 1 tahun selesai lah. Kalau research sepertinya nggak mungkin. Rasanya sih nggak mungkin 1 tahun. Susah banget lah itu. Terus ini pertanyaan kedua, absennya di mana? Ya mohon maaf ini tidak ada absen ya, karena kita hanya diskusi santai saja kan. Jadi yang ya bukan acara resmi juga kan ini. Jadi ya, memang benar-benar sharing aja lah. Dan disclaimer-nya tadi benar-benar dari awal sampai akhir ya. Jadi yang saya jelaskan pun juga tidak mewakili NII, nggak mewakili UGM, nggak mewakili siapapun. Jadi saya hanya mewakili pengalaman sendiri aja. Jadi saya nggak ya hanya sharing apa yang saya tahu aja kan. Kalau misalkan nanti ada yang miss ya bisa diralat lah nantinya kan. Nah ini yang pertanyaan ketiga ini banyak ini yang tanya kan. Mohon infonya trik-trik supaya mudah lolos beasiswa di Singapura. Terima kasih. Kayaknya Mas Nuha itu karena saya beasiswanya kan bukan dari Singapura
Singapura, saya beasiswanya dari Indonesia. Aduh. Berarti ini lebih ke LP, ya kan sama aja kan. Kalau trik-triknya Kalau sebenarnya ini ya, bisa dilihat di yang minggu lalu kan kita sudah bahas kan. Nah, jadi bisa tinggal lihat di sana kan. Kurang lebih kan kalau trik mendapatkan beasiswa sama aja kan. Iya kan? iya, Iya. iya. Kayaknya yang di Teresia ya, karena Teresia juga beasiswanya sama dengan saya, yaitu LPDP. Cuman bedanya mungkin beda skema saja. Kalau saya beasiswa LPDP yang Budi, yaitu untuk beasiswa unggulan dosen Indonesia. Jadi Ya. termasuk yang targeted group untuk dosen, khusus dosen. Jadi saya bersaingnya tidak dengan anak-anak yang baru lulus gitu, yang praktisi, yang profesional, yang apa. Tapi saya ketika seleksi dulu bersaingnya adalah dengan sesama dosen di Indonesia. Budi. Kalau saya ini bersaingnya dengan siapapun yang daftar beasiswa itu. Nah itu lebih ngeri lagi kan. Jadi waktu ini ya sudah diumumkan ya beasiswanya waktu itu, terus supervisor tuh ngirim email ke saya gitu. Ya intinya kamu harus sangat bersyukur karena NAI sudah sangat berbaik hati kan, generous kepada kamu kan. Karena itu hanya ada 3, cuma ada 3. Karena saya pakainya beasiswa ini NAI PSD Scholarship dan itu hanya ada kalau misalkan NAI ada dana, sederhananya seperti itu kan. Jadi saya kurang tahu sekarang masih ada atau tidak. Cuma yang pasti, masih ada. Masih. Ya saya kurang tahu kan. Makanya lebih baik menjawab seperti itu kan, kurang tahu kan, daripada ngomong ada. Cuma yang pasti ada beberapa beasiswa yang dari sana, seperti yang NTURS ya kalau nggak salah, saya lupa namanya kan. Research Scholar. Research Scholar itu kan juga intinya ini ada sesuatu imbal balik yang harus kita berikan dari kita ke kampus lah. Salah satunya dengan dalam tanda kutip ya kita juga ikut kerja kan di situ kan, bantu tutorial dan sebagainya kan. Ya sebenarnya juga saya sudah cerita itu juga di minggu lalu kan, daripada mengulang kan nanti bisa cek ya yang di videonya yang minggu lalu kan, di lebih nyaman. Intinya ya ada beberapa beasiswa yang akhirnya ya kita harus melakukan sesuatu lah, nggak yang kita dikasih terus ya. Ya itu ya jalani aja kan. Tantangannya ya mungkin ini sih, kalau saya pribadi ya yang paling kerasa itu, karena ya matematik itu kan sebenarnya dari sisi kemampuan bahasa Inggris itu kan nggak perlu yang terlalu tinggi ya. Kalau yang pendidikan itu kan memang harus banyak baca, harus banyak interaksi, jadi kan memang kemampuan bahasanya ini memang bagus. Nah, mahasiswa di sana terutama yang cewek itu kan ngomongnya cepat banget. Jadi kadang-kadang memang ya yang bikin menyulitkan sih itu sih. Kalau ngobrol sama yang cowok biasanya relatif bisa inilah, imbal baliknya lebih enak. Jadi ya mungkin salah satu kesulitannya itu aja. Dan itu Mas Uha, Singapura itu kan melting pot ya, tempat bertemunya orang dari berbagai belahan dunia. Yep. Dengan berbagai aksen bahasa Inggris yang berbeda-beda. Jadi ini pengalaman, sekali lagi ini sharing pengalaman, 3 bulan pertama itu saya tuh sempat bingung ketika harus mendengarkan, kayak telinganya ini perlu adjustment gitu loh, perlu penyesuaian. Karena mendengar orang bicara bahasa Inggris dengan aksen yang berbeda-beda. Jadi, supervisor saya adalah orang Amerika. Tentu saja, Inggrisnya Inggris Amerika. Co-supervisor saya adalah Malay Singaporean. TAC saya yang satu orang Australia, yang satu orang Malaysia. Itu yang berhubungan langsung dengan saya ya. Itu aja udah background-nya berbeda-beda. Belum waktu kuliah. Dosennya ada yang dari mainland China dengan dialek mereka yang sangat kental. Terus ada yang Singaporean tapi orang Indian Singaporean, ada yang orang Inggris, ada yang orang lokal Singapura sendiri, Chinese Singaporean,
mereka itu kan masing-masing punya bahasa Aksennya. apa ya, punya dialeknya masing-masing. Yang kita kalau pertama kali datang sebagai orang Indonesia, biasanya tuh kayak, ini orang ngomong apa sih? Dan kayak dari kelas yang satu, misalnya dosennya ini, habis ikut kelas yang dosennya adalah orang mainland China. Terus kelas besoknya kita ikut yang sama orang Singapura, yang Singlishnya sangat kental. Itu kita telinga ini kayak adjustment-nya ini perlu waktu gitu. Ya. Kalau aku sih merasanya begitu. Tapi kan itu cuma beberapa bulan awal kan. Kalau sudah Ya, 1 semester biasanya aman sih. aman, aman, aman. Tapi kalau itu ya, itu termasuk yang bisa bikin stres juga sih. Karena Iya. bayangkan dosennya di kelas gitu ya, menjelaskan sesuatu gitu. Jadi kayak kita kok kayak gini sampai, ini orangnya ngomong apa? Nah, tapi kan kalau yang apa Melayu sama yang American kan biasanya aman kan harusnya, meskipun di awal pun. Eh, Aksennya masih bisa kita ikuti lah. Kalau Australian tuh biasanya udah agak agak susah kan awal-awal. tapi kan mereka ngomongnya cepat, Mas. Ah itu tadi karena speed tadi ya. Iya. Jadi Itu kita ngeresponnya itu. Dan aku itu, Mas, ya ini plus minus ya. Jadi semester pertama itu aku nggak berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia lain di NII. Karena waktu itu kan Mas Uha kayaknya udah submit. Terus ada lagi ya satu lagi yang temannya Mas Uha, orang Indonesia juga kan, matematik juga ya. siapa? Siapa Mas ya yang Andra Hadrian, ya ya cowok itu. juga. Tapi itu cuman lihat namanya aja di study room tapi nggak pernah ketemu Ah, orangnya. Kemudian di study room itu isinya adalah teman-teman dari mainland China atau Malay Singaporean atau Chinese Singaporean. Sehingga mau tidak mau semua ngomongnya harus pakai bahasa Inggris supaya paham. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya merasa oh, ada hikmahnya juga karena dipaksa untuk mendengar dan bicara dalam bahasa Inggris. sepakat. Itu kayak meningkatkan banget gitu loh kemampuan bahasa Inggris itu karena bahasa itu kan harus dipraktekkan. Walaupun nulisnya masih berantakan ya. Kalau nulis itu mah never ending story lah, edit terus gitu. Sepakat sih. Soalnya teman-teman yang dari apa pertukaran pelajar pun yang dari Cina itu ada yang mereka memang ya lumayan care lah pengen pengen berbicara dengan yang lain sama yang mereka cuma berbicara dengan sesamanya meskipun sama-sama bisa berbahasa Inggris tapi lancarnya pun juga beda. Hmm. Jadi positifnya itu ya. Jadi kadang-kadang memang dipaksa tadi ya banyak hikmahnya lah. Memang berat, tapi kan nggak terlalu lama kan sebenarnya. Paling hitungan bulan selesai kan. Dan akhirnya jadi pede untuk ngomong bahasa Inggris, Mas. Walaupun bahasa Inggris kita ya, orang Indonesia kan aksen Indonesia, apalagi orang Jawa itu kan medoknya itu kan walaupun ngomong bahasa Inggris, kadang kan kita masih punya medok. Ya, Akhirnya, oh ya nggak apa-apa, aku medok, wong yang lain juga mereka bahasa betul Inggrisnya juga. juga dengan dialek mereka masing-masing. Ya, Selama kita mengerti apa yang disampaikan orang lain, ya sudah gitu kan. Nggak ada yang, oh kamu aksennya kurang British, nggak ada yang gitu. ya. Oh kamu Yang penting aksennya saling kurang paham. begini, nggak ada yang begitu. Sepakat. Karena teman-teman yang lain itu punya aksen masing-masing gitu. Walaupun kadang kalau kita ngomong gitu terus teman kadang tanya, bisa diulang kamu tadi ngomong apa gitu. Itu itu sangat lumrah dan sangat maklum gitu loh. Termasuk kalau lagi ngomong sama teman katakanlah kalau Singaporean itu kan Singlishnya sangat kental dan mereka ngomongnya sangat cepat biasanya kan. Iya. Terutama yang cewek itu, Ya, apalagi kalau kita harus jelasin materi dengan nah, kecepatan yang sama-sama mereka itu susah. dan itu akhirnya kan harus tanya, sorry bisa diulang lagi nggak? Kamu tadi maksudnya gimana ya? Ya. Tapi itu oke, itu nggak masalah. Karena semangatnya adalah kita di situ kita semuanya sama-sama belajar. Termasuk kalau kita pronunciation-nya keliru, itu teman kita dengan sigap akan oh apa yang kamu maksud ini. Oh ya itu gitu. Yang Kita penting tinggal pede lah ini. Iya kan? tapi ya basic bahasa Inggris tetap perlu lah Mas, Ya, walaupun mau ya, yang matematika yang murni gitu kan
Semua jelas lah kalau itulah. Minimal tuh harus bisa memahami percakapan orang dan juga kita bisa mengutarakan apa yang di otak kita kan. Jadi itu seminimal mungkin itu. Cuma kalau lancar enggaknya itu nanti pada akhirnya ya by the time kan. Jadi mungkin sebulan 2 bulan awal itu habis kuliah tuh saya pribadi ya 1 bulan 2 bulan awal tuh habis kuliah tuh rasanya capek banget. Sampai kamar tuh rasanya pengen tidur, capek banget. Karena memahami matematikanya sendiri capek, bahasa Inggrisnya juga capek. Tapi kalau udah 3 bulan, 4 bulan, apalagi 1 semester, habis itu relatif lebih nyaman lah. Meskipun ya kalau yang terlalu cepat itu tadi ya tetap masih susah untuk kita ngikuti ya. Cuma kalau untuk dosen biasanya nggak akan seperti itulah. Kalau dosen kan punya speed yang mereka bisa ngatur, tahu lah mahasiswanya seperti apa kan. Jadi fine-fine aja kalau itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mendaftar beasiswa LN, berkas apa saja yang harus disubmit secara umum? Karena setiap apply berbeda-beda, khususnya di LPDP aja ya. Mungkin kayaknya lebih prefer ini berkas untuk LPDP aja. Dulu yang disubmit apa aja kan? Oke. LPDP itu, jadi LPDP itu mereka punya salah satu prinsip LPDP itu adalah fleksibilitas. Tapi bukan berarti fleksibel ngasih berkas seenaknya, bukan. Artinya adalah bahwa kalau saya terjemahkan ya, jadi antara beasiswa LPDP yang dibuka tahun ini dengan tahun berikutnya, antara batch pertama, batch kedua, itu aturannya bisa berbeda-beda. Sesuai dengan perkembangan, gitu ya. Fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan. Sehingga saran saya adalah tolong lihat betul mau ngelamar beasiswa LPDP itu kan juga skimnya macam-macam. Pada saat mau melamar, kemudian mau melamar skim yang mana, itu diperhatikan dulu. Persyaratannya apa saja, karena beda-beda. Ada yang misalnya kan LPDP itu juga ada yang kalau nggak salah yang santri gitu ya, beasiswa santri. Jadi kalau kamu bukan seorang santri, ya sebaiknya tidak melamar yang jalur itu gitu. Kayak saya kan bukan santri, nggak akan bisa ngelamar yang jalur santri. Kalau misalnya oh ini jalur khusus dosen. Kalau misalnya Anda bukan dosen, ya jangan melamar yang jalur itu. Karena ada yang persyaratan-persyaratan khusus. Kemudian ada yang misalnya kalau nggak salah ini dulu yang barengan saya itu ada yang itu loh. Untuk yang alumni bidik misi. Jadi kalau bukan alumni bidik misi ya nggak bisa daftar yang itu. Daftar yang mana? Cari yang skim yang lain, misalnya yang reguler. Nah, di situ kan ada persyaratan itu beda-beda. Antar skim itu berbeda-beda. Dan juga tujuan perguruan tinggi itu bisa berbeda-beda antar skim. Jadi mungkin itu yang bikin LPDP itu sekarang akhirnya agak tricky. Karena ini teman saya kok yang begini aja bisa masuk, saya kok gagal. Jangan-jangan karena skimnya nggak cocok. Gitu. Kalau secara administrasi itu beda-beda. Kalau saya ya, karena saya Budi. Tentu saja ada surat dari perguruan tinggi, izin dari rektor, bahwa nanti kalau dapat beasiswa dikasih tugas belajar. Diperbolehkan itu. Kemudian kalau yang general misalnya kemampuan bahasa Inggris itu jelas, TOEFL IELTS karena mau ke luar negeri. Kemudian karena yang mau keluar negeri ada surat keterangan bebas TBC. Itu yang nggak bisa cepat itu karena tes TBC itu perlu waktu. Nggak bisa sekarang tes besok jadi itu nggak bisa. Kemudian surat keterangan bebas narkoba. GRE ya. Itu sih. Terus apa lagi ya? Adalah beberapa persyaratan administrasi itu. Kemudian kalau pas angkatan saya itu kebetulan tidak pakai LOE, nggak ada syarat LOE. Tapi saya dulu pernah ikut 2017, itu gagal karena nggak bisa dapat LOE. Tapi ikut lagi 2018 tidak ada syarat LOE, jadi bisa. Jadi itu tadi macam-macam. Jadi tolong perhatikan pada saat mau melamar skim apa, persyaratannya apa saja, dokumennya apa saja itu bisa berbeda-beda. Kemudian nanti kalau di LPDP itu biasanya kita kayak disuruh nulis juga
visi kita ke depan itu bagaimana tentang Indonesia. Terus kita kontribusi kita ke Indonesia nantinya seperti apa. Itu kalau LPDP seperti itu. Itu baru yang administrasi. Nah, setelah itu nanti ada, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi pada saat itu adalah ada TPA. TPA sama on the spot writing. TPA-nya itu bagi yang sudah pernah ikut tes CPNS, nah kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, intinya inilah. Tinggal buka saja webnya LPDP, Yes. dipelajari. Karena kalau mau pengen dapat beasiswa itu, nggak mau baca, ya susah juga kan. Jadi ya memang harus diri sendiri yang aktif kalau seperti itu kan. Dan syaratnya kan juga sudah ditulis semua kan. Iya. Ya tinggal itu. Cuma yang tambahan yang memang berbeda itu ya GRE itu sih yang saya rasakan beda. Iya. Kalau ke NTU-nya itu berbeda. Jadi kalau Mas Uha kan proses melamar sekolah sama beasiswanya jadi satu. Bareng. Kalau saya beda. Kalau saya dapat beasiswa LPDP dulu, baru ngelamar ke NII. Gitu. Karena dulu pernah sih ngelamar ke NII, ya kayak Mas Uha gitu kan, yang pengen nyari beasiswa dari NII, tapi waktu itu juga aku gagal karena lupa, pokoknya gagal lah, sempat ditolak. Jadi kalau gagal ditolak itu jangan menyerah ya, karena ya itu saya sendiri dulu daftar NII pernah gagal, daftar ke Selandia Baru pernah gagal, daftar kemana lagi ya, saking banyaknya itu sampai lupa lah itu ya. Jadi kayak lagunya Endang Sukamti itu loh, saya udah terlatih patah hati. Terlatih patah hati untuk urusan beasiswa dan itu. Tapi ketika gagal itu jangan terus kita meratapi, oke lah mungkin sedih sesaat boleh, tapi setelah itu kita belajar apa ya yang kurang dari kemarin, apa yang bisa saya perbaiki gitu sih. Nah kemudian dari daftar itu tadi, daftar LPDP, terus daftar NII. NII itu yang agak challenging, yaitu tadi GRE ya. Apalagi GRE di Indonesia itu kan tidak di sembarang tempat dan mahal. Ya. 3,5 juta dulu, nggak tahu sekarang. Sama dulu segitu. Kemudian dan harus ke Surabaya. Kalau aku Jakarta. Oh, malah ke Jakarta. Karena Surabaya kan nggak tiap hari ada, yang tiap hari ada ke Jakarta. Karena waktu itu ngejar batas itu loh Mas, batas deadline pendaftaran di. Ya. Yang pasti GRE itu nanti waktu sudah selesai, kan yang ngirim itu dari pihak sananya ke universitasnya. Jadi itu benar-benar kredibelnya di situ lah. Iya. Terus apa lagi ya? Oh iya, komunikasi sama calon supervisor itu penting. Kalau Mas Uha dulu ngelamar supervisor dulu atau langsung daftar? Jadi kalau saya bersyukurnya waktu itu memang sudah ada pendahulunya lah. Jadi sudah ada track record-nya yang dulu-dulu kan. Jadi relatif mereka percaya dengan kita. Dan memang di UGM sendiri kan untuk yang bagian riset, yang teori bilangan itu kan belum ada yang benar-benar fokus di situ. Jadi ya sekalian aja kan. Jadi memang dikenalkan sih kalau waktu itu. Dan alhamdulillahnya ya relatif cocok. Ya paling nggak terbukti dengan saya lulus lah. Entah cocok entah enggak saya nggak tahu ya. Kalau saya sih merasa cocok ya. Karena ya dosen pendidikan meskipun ngajar di Murni itu feel-nya tuh tetap rasanya nyaman sih. Daripada orang yang nggak tahu pendidikan terus ngajar kita tuh lebih nyaman yang tahu pendidikan. Pedagogi dan sebagainya kan nyaman lah. Kalau saya pribadi nyaman ya. Kalau beliau nyaman dengan saya apa enggak, saya nggak tahu. Iya, dan kalau di NII, ketika kita daftar ke NII itu, kita juga ditanya, sudah pernah komunikasi dengan calon supervisor atau tidak. Terus kemudian diminta, nanti mereka juga akan cross-check, terus minta surat atau email lah dari si calon supervisor yang menyatakan bahwa beliau itu bersedia menjadi supervisor kita. Gitu. Itu dulu, kalau yang doktoral. Kalau yang master kayaknya nggak pakai gitu. Kalau yang doktoral, dulu yang memperkuat ini salah satunya juga. Jadi saya juga sebelum kuliah itu sempat ke Singapura juga untuk
ya mungkin ya project itu ya. Jadi cuma 1 bulan waktu itu, 28 hari sebenarnya. Dan sepertinya dengan saya ke sana, dengan pernah kerja bareng, itu juga jadi poin tersendiri lah. Plus untuk dapetin beasiswanya tadi ya. Cuma ya memang harus diakui kan, itu nggak bisa semua orang lakukan itu. Jadi memang case Iya. khusus. Dan aku dulu tahun 2017 juga pernah ke Singapura juga ke NII untuk ikut RPIC, Redesigning Pedagogy International Conference. Dan di situ selain memang pengen presentasi, itu juga diniatkan waktu itu untuk mencari si calon supervisor. Jadi kan udah ini orang yang mau ditembak ini siapa ya? Dilihat tuh di jadwalnya. Beliau ada jadwal sesi jam berapa, di mana, udah datang ke situ kan. Ya Udah Allah, nekat nggak itu. jadi pacar. Tapi ya itu bagian dari ikhtiar gitu loh. Karena kalau orangnya nggak kenal, itu biasanya agak susah. Ya. Walaupun ada yang bisa sih cuman lewat email aja. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu akan lebih nyaman ketika sudah Ya. pernah ketemu langsung. Hmm. Kalau aku dulu ya memang sudah pernah ketemu langsung dan sempat bicara dengan beliaunya, punya ide ini itu dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu sempat diajak untuk ketemu Prof. Eng, Dean of GPL. Prof. Eng, Ang Keng Cheng, yes, itu. Prof. Ang. Gitu. Itu beliau juga yang bantu saya waktu itu. Soalnya kan orang matematik kan. Baik, sangat baik beliau itu. Ya. Pokoknya enak itu dosennya baik-baik lah. Sangat Ya. apa ya? Ya itu Kita pun tadi yang kan. di Indonesia pun juga baik-baik kok dosennya ya kan. Tergantung Iya. pembawaan mahasiswa sih sebenarnya kalau itu. Ya maksudnya waktu di sana itu mereka itu sangat sangat membantu kita apa ya? Karena NAI kan memang perguruan tinggi yang fokusnya kan di pendidikan. Jadi very apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya nurturing gitu loh. Jadi sangat membantu People, kita sepakat. untuk berkembang, untuk bertumbuh itu luar biasa. Ya. Itu sih. Oh ya, ini sepertinya kita harus batasi ya, karena kalau enggak nanti ya kalau diskusi seperti ini kan bisa lama banget kan. Jadi kita batasi 2 pertanyaan ini aja yang terakhir. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang ingin bertanya tapi masih belum ada kesempatan ya. Tadi kan sudah saya share emailnya, sudah bisa di YouTube kan bisa dicek. Terus ke depan kan juga ada kesempatan lain kan yang bisa coba kita hadirkan juga kan. Jadi bisa tanya di kesempatan lain juga. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Terus ini lanjut aja. Tips dapat beasiswa bagi karyawan. Jadi kasusnya sudah 7 tahun bekerja dan ingin melanjutkan kuliah dengan jurusan yang linear dengan S1-nya. Tips. Apa ya? Susah ya. Soalnya dua-duanya kita dosen semua. Iya, dan Jadi enggak. Sepertinya ya, yang general aja adalah bahwa semua itu perlu persiapan. Yep. Benar nggak sih Mas Unga? Ya. Semua itu perlu persiapan, mau sekolah itu perlu persiapan. Termasuk itu tadi, kalau misalnya pengen sekolah S2, ya dilihat dulu syaratnya itu yang di tempat yang mau dituju itu seperti apa. Dan misalnya mau apply beasiswa, syarat beasiswanya itu seperti apa. Karena barengan saya, LPDP, angkatan saya itu juga banyak juga yang tadinya juga sudah bekerja, karyawan, tidak hanya PNS, ada yang karyawan swasta. Mereka juga bisa melanjutkan kuliah dan track record selama bekerja itu juga bisa membantu untuk apply beasiswa. Jadi misalnya nanti ketika kamu kuliah nih, ini apa misalnya kemarin waktu bekerja punya pengalaman ini, sebentar ya Mas ya. Sorry ya, ada telepon dari hotel. Halo, selamat pagi. Oke. Mas Suha mohon izin ini yang terakhir karena dipanggil untuk tes PCR. PCR. Iya, ya.
Jadi intinya adalah persiapan apa yang diminta oleh beasiswa maupun yang diminta oleh perguruan tinggi yang mau kita lamar tadi. Kemudian itu juga kalau akan lebih baik sebenarnya kalau apa yang mau kita apa ya istilahnya kita mau kuliah di bidang apa, mau kuliah di mana itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan profesional kita juga Oke. gitu. Jadi Ya, misalnya oh yep. saya punya teman nih. Oh, saya udah bekerja di dia kalau nggak salah dia kerja di salah satu industri es krim lah. Nah, kemudian dia punya ide, saya ingin bikin mesin yang bisa begini begitu dan lain sebagainya. Kemudian dia punya ide itu dia apply untuk beasiswa. Jadi itu kan sangat apa ya, sangat terkait gitu loh. Jadi antara praktek, teori, kemudian nanti pendidikannya itu kelihatan jelas benang merahnya. Kamu mau apa ke depannya? Terutama kalau mau apply beasiswa yang LPDP, saya nggak tahu kalau beasiswa yang lain. Karena mereka itu pengen kita itu sudah punya visi yang jelas. Jadi jangan ditanya kenapa. Kalau misalnya ditanya kenapa kamu ngelamar beasiswa, ya sudahlah ngisi waktu daripada saya lulus S1 terus disuruh nikah. Oh, jangan begitu. Atau daripada oh karena saya sudah bosan kerja, saya pengen kuliah, iya. Iya itu mungkin iya, tapi apa sih yang mau disumbangkan gitu loh dari Intinya harus bisa kerja ini? menunjukkan keseriusannya kan. Iya, dari Jadi meyakinkan ini ya interviewernya nanti kalau kita tuh memang cocok lah untuk mendapatkan itu kan. iya. Sekaligus mempercepat ya, karena sudah mau ada kegiatan yang lain juga kan. Jadi ini mungkin saya jawab aja untuk yang terakhir. Terus kalau tahapnya untuk masuk di NTU kan bisa cek di websitenya, karena ya mau tidak mau kalau kita pengen kuliah kemana, ya mau nggak mau kita harus mau membaca dulu kan. Jadi itu salah satu tipsnya kan. LPDP pun juga sama ya. Jadi ada berkas-berkasnya, itu mau nggak mau harus dibaca sendiri, dan karena tiap tahun bisa berbeda. Terus mendapatkan supervisor itu bisa perorangan berbeda. Kalau saya dikenalkan, Mbak Indah tadi kan ya bisa dengan memedekan sendiri supaya bisa kenalan kan. Jadi itu salah satunya. Dan kalau di NTU sendiri ada yang namanya Pintu ya. Bisa cek di website di Facebook itu Pintu, jadi bisa cek lah. Itu ada ya mahasiswa NTU pada di situ kan. Dan untuk kontaknya kan tadi sudah ada email, jadi ya bisa komunikasi. Saya rasa lewat email lebih mudah ya. Karena kalau handphone dan sebagainya kan itu lebih ke pribadi kan. Jadi untuk yang seperti ini kan juga lebih mudah kalau lewat email ya. Terus ini Mas, yang LPDP, apakah ada sama mahasiswa Indonesia? Ada. Jadi gini, kalau kita di LPDP, awardee, masing-masing negara itu ada istilahnya namanya adalah lurah. Jadi itu, jadi ini kalau yang LPDP kemudian sudah ikut persiapan keberangkatan, mau berangkat studi, itu kita bisa tanya lurah di negara tujuan kita studi itu siapa. Misalnya, oh Singapura lurahnya siapa? Nanti akan dikasih kontaknya. Di situ kita bisa menghubungi lurah, kemudian nanti lurah itu akan bantu. Atau kalau biasanya sih kalau kita di LPDP itu kita ada grupnya, ada grup WA-nya. Nah itu kalaupun bukan lurah itu pasti nanti yang lain itu akan membantu. Dan kalau kita sudah masuk ke NTU, sebenarnya ada banyak banget teman-teman yang dari Indonesia. Dan kita itu saling membantu. Iya, dan biasanya punya kenalan ini juga ada baiknya. Jadi misalkan baru masuk nih gitu ya. Terus ada teman yang mau keluar gitu ya. Biasanya kita dapat warisan barang-barang. Kulkas, panci. Sepakat itu. Itu penting itu. Itu penting banget. Dulu saya dapat kulkas dari Teresa itu. Gitu. Jadi ada kok, jangan khawatir ada jaringannya itu. Nanti kalau sudah masuk ya pasti ada lah. Dan kalau misalnya keterima di NTU, nanti kalau misalnya belum punya kenalan boleh email ke saya, nanti coba hubungkan. Pada akhirnya semuanya gantian lah nanti ya. Jadi kalau misalkan nanti ada salah satu yang ada di sini yang keterima kan, nanti ya pastikan ketika kalian di sana kalau ada mahasiswa baru bantu adiknya yang baru kan. Jadi supaya
chain-nya berlangsung terus. Karena waktu saya pertama ke sana dulu pun dibantu oleh Mas Andre kan. Terus waktu Puspita ke sana juga saya coba bantu dia kan. Ya harapannya nanti kalau ada yang lagi yang ke sana kan bisa saling bantu kayak gitu kan. Jadi chain-nya itu tidak terputus. Oh ya. Karena sudah Kalau kerja di 10 luar negeri itu ya. rasa saudara gitu nggak sih, Mas? Iya. Karena nggak punya yang lain. Saudaranya cuma itu yang paling dekat. Ya mau gimana lagi? Oke, karena Mbak Indah ada ini ya untuk kegiatan lain yang memang sangat penting tes PCR. Jadi ya saya ucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Semoga juga dari keluarga, terutama suami kan bisa segera pulih dari sakitnya kan. Dan kita semua ya harus ini ya. Kalau menurut saya pribadi sih tinggal menunggu waktu saja lah kita kenanya kapan kalau seperti ini kan. Jadi masing-masing harus bisa jaga diri, tetap jaga kesehatan, semoga bisa sehat selalu selama pandemi. Ya, oke, terima kasih ya Mbak Indah. Mungkin next time bisa kita sambung lagi kalau ada yang lain-lain lah. Dan semoga bisa Terima kasih ketemu juga Mas bareng Yuga atas di sana. kesempatannya. Kita tutup aja ya untuk forum hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.